lukisan ini bergerak. Aku tangkap. Di air ini benar-benar ada kepiting. Aku tangkap lagi. Enak. Sia-sia. Bisakah kamu menggambar uang perak untukku? Uang perak? Apa itu? Uang perak itu barang bagus. Itu. Tidak bagus. Gadis ini akan membuat masalah. Sia-sia. Kamu hebat sekali. Bisakah kamu menggambar lebih banyak lagi? Ini ada apa? Kenapa tangan sia-sia tidak bisa bergerak? Murid bodoh. Masih tidak menyadari kesalahanmu? Guru. Astaga, aku terlambat selangkah. 3 racun dan 6 nafsu adalah pantangan besar dalam kultivasi. Apakah kalian semua melupakan apa yang guru ajarkan? Guru, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan menghukummu dengan menghilangkan 3 tahun tingkat latihanmu. Bermeditasi di tebing perenungan selama 3 hari. Jangan keluar tanpa perintah. Baik, guru. Aku. Sia-sia, kamu telah melakukan kesalahan. Sekarang, cepat kemasi barang-barangmu. Bersiaplah turun gunung. Guru, kumohon, jangan usir sia-sia. Sia-sia tidak akan berani menggambar sembarangan lagi. Setelah ayah turun ke dunia fana, sia-sia hanya punya guru. Sia-sia, justru karena kesalahanmu, ayahmu jadi menghadapi cobaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Kau dan ayahmu adalah darah daging. Jika satu terluka, yang lain juga. Sekarang kau berbuat salah, membuat cobaan ayahmu meningkat drastis. Cobaan terbesar kali ini adalah cobaan hidup dan mati. Apa? Ayah akan mati. Kali ini, jika dia meninggal di dunia fana, berarti dia gagal melewati cobaan. Dia tidak akan bisa kembali ke surga. Guru, sia-sia tidak mau ayah mati. Kumohon, pikirkan cara. Saat ini, masih ada satu cara. Cara apa? Sia-sia. Apakah kau bersedia bertanggung jawab atas perbuatanmu? Siapa yang mengikat bel, dia yang harus melepaskannya. Cobaan yang kau ciptakan, harus kau sendiri yang menyelesaikannya. Hanya saja, setelah turun ke dunia fana, kekuatan sihirmu tidak bisa lagi digunakan. Gunakan buku pahala ini untuk mengumpulkan poin pahala. Bisa memulihkan sedikit kekuatan sihir. Ayah, tunggu aku. Kesalahan sia-sia. Sia-sia pasti akan menebusnya sendiri. Kudengar barang lelang kali ini luar biasa. 1 lukisan pemandangan saja. Bernilai miliaran. Ternyata lukisan ayah tidak hanya diperebutkan di surga, tapi juga di dunia manusia. Hei, gadis kecil. Kau belum tahu ya? Leluhur keluarga Shen Yao itu adalah Wu Menhuasian. Luar biasa sekali. Ayo, masuk dan lihat. Guru bilang aku harus berbuat baik untuk menebus kesalahanku. Di sini hanya ada lukisan ayah, tapi tidak ada ayah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Ayah, lukisanmu sangat indah. Kenapa disobek? Dulu di dunia manusia, melihat kembang api, selalu memberiku inspirasi tak terbatas. Tapi sekarang setelah menjadi dewa, justru pena ini kehilangan semangatnya. Penuh dengan teknik belaka, tidak bisa lagi melukis dengan perasaan yang sama. Tapi para dewa tua itu, semua mengantre ingin lukisan ayah.
Itu berarti lukisan ayah bagus. Kau masih kecil, tidak mengerti lukisan. Itu ibu. Ibu bicara apa lagi dengan ayah? Untuk memperbaiki jiwa ibumu, tinggal satu cobaan terakhir. Sudah waktunya turun ke dunia fana. Jangan. Sia-sia tidak mau ayah pergi. Setiap kali ayah pergi, tidak ada yang menemani sia-sia bermain. Sia-sia, untuk memperbaiki jiwa ibumu, ayah harus menjalani 7 cobaan. Kalau tidak, sia-sia akan selalu melihat liontin giok ini, merindukan ibu. Tidak seru, kan? Ibu, cepat bujuk ayah. Minta ayah menemani sia-sia lebih lama, ya? Sia-sia, selama ayah pergi, kamu berlatih di tempat Bai Hisianweng. Tunggu ayah kembali dengan patuh, ya? Kalau sia-sia merindukan ayah, bagaimana? Kalau sia-sia merindukan ayah, lihat saja lukisan ayah. Ayah berjanji padamu. Ini adalah ayah, cobaan terakhir ayah di dunia fana. Setelah ayah kembali, ayah akan turun dari langit seperti pahlawan perkasa, membawa ibu kembali untuk menemani sia-sia. Baik, kan? Ini semua salah sia-sia. Ayah dalam bahaya. Ayah, kamu di mana? Bukankah kita sudah sepakat kamu akan turun dari langit untuk bermain denganku? Terdeteksi tuan rumah melakukan perbuatan baik. Poin pahala pulih 5 poin. Silakan teruskan. Poin pahala pulih 5 poin. Berarti aku punya kekuatan sihir sekarang? Apa yang guru katakan memang benar. Ada orang melompat. Ah, ada orang melompat. Wah, lihat, ada orang melompat. Ayah, jangan takut. Sia-sia datang menyelamatkanmu. Nilai barang lelang kali ini sangat berharga. Semakin mendekati saat-saat penting, semakin mudah terjadi masalah. Aku harus mengawasinya sendiri. Sekretaris Liu mengawasinya sepanjang waktu. Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Lagi pula, tubuhmu tidak cocok untuk bepergian. Tunggu saja dengan tenang. Sekretaris Liu pasti akan mengirim lukisan itu ke galeri tepat waktu. Sekretaris Liu sudah 7 jam, tidak menghubungi saya. Sepertinya sudah ada masalah. Aku bertunangan denganmu dan berurusan dengan keluarga Shen begitu lama. Semua demi lukisan itu. Bisnis bernilai puluhan miliar. Jangan sampai kamu merusak rencanaku. Jangan terlalu banyak ikut campur dulu. Biar aku antar kamu istirahat. Sopir, tunggu aku di bawah. Ayah, dia mau mencelakaimu. Dari mana datangnya anak kecil ini? Nak, ini terlalu berbahaya. Cepat turun. Aku pukul. Pembawa acara melakukan perbuatan baik. Poin pahala bertambah 1. Bagus sekali, ayah. Aku sangat merindukanmu. Aku sudah kenal Shen Yao lebih dari 10 tahun. Sejak kapan dia punya anak perempuan? Nak, jangan bicara omong kosong. Aku belum menikah. Dari mana datangnya anak perempuan? Gadis kecil, aku beritahu ya. Jangan bicara sembarangan. Aku tunangannya. Kami berdua sama sekali tidak punya anak. Kamu bukan tunangan ayah. Kamu wanita jahat. Apa katamu? Tadi kamu yang mendorong ayah dari tangga. Itu kamu. Kamu orang dewasa. Kenapa bertengkar dengan anak kecil? Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Ayah, aku tidak bohong. Dia tadi benar-benar mau mendorongmu. Sudah, ini berbahaya. Cepat turunnya. Tapi kamu memang ayahku. Ya antar dia turun. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. Masih kecil sudah pandai berakting begitu. Apa maunya dia? Ayah begitu polos. Pasti akan diganggu wanita jahat itu. Aku harus melindungi ayah. Aku tidak mau dengar kamu bicara. Orang jahat. Lagi pula, si sakit itu tidak akan hidup lebih dari beberapa bulan. Sekarang kau menjelatnya. Memangnya dia bisa memberimu keuntungan apa? Habisi Shen Yao di gudang saja. Lalu kirim lukisan itu langsung ke luar negeri. Cepat atau lambat, dia pasti mati. Ayah, jangan tinggalkan sia-sia. Anak kecil, kamu ini siapa? Bagaimana kamu tahu? Bibi tadi mau mencelakaiku. Sia-sia melihatnya sendiri. Sia-sia melihat wanita jahat itu.
mendorong ayah dari atas. Aku yang memutar waktu kembali, baru ayah bisa selamat. Anak kecil, kalau berbohong, hidungnya bisa panjang. Loh, Kalau sia-sia berbohong, hidungnya bisa sampai ke atap. Ayah, bambu yang ayah ajarkan pada sia-sia. Sia-sia sudah bisa menggambarnya. benarkah? Jangan bohongi ayah. Ya, Ayah bilang begitu. Kalau sia-sia berbohong, hidungnya akan mancung sampai ke atap. Ayah, lihat. Hidung sia-sia masih ada, kan? ada apa ini? Kenapa kepalaku sakit lagi? Apa penyakitku kambuh lagi? Ayah, ada apa? Apa ayah tidak enak badan lagi? Nah, paman tidak bisa menemanimu. Pulanglah lebih awal. Paman ada urusan. Antar aku ke gudang nomor 8. Baik, cepat. Ah, tidak benar. Sia-sia sudah menyelamatkan ayah. Kenapa ayah masih dalam bahaya? Mungkinkah? Ayah, jangan pergi. Ayah akan mati. Ayah, Meski aku tidak tahu anak siapa ini, aku merasakan keakraban yang aneh. Sayangnya, dengan tubuhku ini, aku tidak akan punya ikatan keluarga di kehidupan ini. bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku tidak tahu ayah mau kemana. Aku juga tidak bisa menggambarnya. Cepat naik mobil. Kau bilang tuan ketiga dalam bahaya? Benarkah? Tuan ketiga, itu ayah. Ayah. Dia tidak punya anak perempuan. Kamu pasti salah orang. Tapi ayah dalam bahaya. Sia-sia pasti akan menghentikannya. Rasanya bibi ini tidak asing. Seperti pernah bertemu di suatu tempat. Kakak, kamu siapa? Saya asisten tuan ketiga. Nama saya Yunian. Duduklah. Sepertinya dugaanku benar. Lukisan bernilai miliaran. Tidak ada yang tidak tergoda. Itu tidak mungkin. Tuan ketiga memang tajam. Lukisan itu bukan hanya warisan keluarga Shen, tapi juga peninggalan budaya negara. Hari ini, bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan kalian menyelundupkannya ke luar negeri. Serang. Sial, ada suara tembakan. Tuan ketiga dalam bahaya. Tidak baik. Sekarang adalah cobaan hidup dan mati. Ini semua salah sia-sia. Sia-sia harus menyelamatkan ayah. Tuan ketiga. Ayah, Kalian pikir, aku tidak punya persiapan? Zaman sudah berubah. Ini bukan lagi era pertarungan tangan kosong. Memang pantas menjadi tunanganku. Dia memang punya kemampuan. Jadi itu kamu. Seharusnya aku percaya perkataan anak itu. Kau memang punya niat jahat. Lukisan ini bernilai 1,2 miliar. Aku masuk keluarga Shen hanya untuk mendapatkan lukisan itu. Kalau tidak, menurutmu aku akan menahan diri. Hanya untuk menikahi si sakit-sakitan sepertimu? Lalu menderita seumur hidup? Hari ini, bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu membawa lukisan itu ke luar negeri. Kalau begitu, hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Bukankah kau bilang zaman sudah berubah? Pil di tanganku ini adalah produk teknologi. Bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Lihat saja siapa yang akan menghabisi siapa hari ini. ayah, aku datang membantumu. Kenapa kau kemari? Yunian, cepat bawa dia pergi. Tuan ketiga, aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Kau memang punya wanita lain. Anak itu pasti anakmu, kan? Tidak kusangka. Shenyo, Jangan bicara omong kosong di sini. Ayah, sekarang aku punya 10 poin pahala. Bisa ditukar banyak barang. Orang-orang ini makan pil pemulih kecil. Hanya butuh secangkir teh pembersih usus. Dan semua efek obatnya akan hilang.
Ini, bukankah cangkir teh itu baru saja kau gambar? Bagaimana bisa jadi nyata? Benar-benar karya asli. Meskipun kau pikir sudah mendapatkan kembali lukisan itu, memangnya kenapa? Dari 3 tuan muda keluarga Shen, kau yang paling tidak berguna. Kau pikir dengan mendapatkan kembali lukisan itu, Tuan Besar Shen akan memberimu lebih banyak warisan? Pertunangan kita sudah batal. Mulai sekarang, kau tidak perlu ikut campur urusanku. Jika kau menikah denganku, kau masih punya hak untuk memperebutkan warisan. Sekarang, selain nyawamu, kau tidak punya apa-apa lagi. Kau pikir kau bisa hidup berapa lama lagi? Aneh, wanita jahat itu sudah menyerah. Tapi kenapa ayah masih dalam bahaya? Tuan ketiga, ayah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayah seharusnya punya keberuntungan besar. Kenapa bisa sakit parah? Mungkinkah karena sia-sia berbuat nakal, jadi ayah celaka? Ayah, ada apa denganmu? Sia-sia. Huasian dewasa, penderitaan sia-sia saat ini, seharusnya berhubungan dengan ibunya. Ibunya adalah manusia biasa. Secara emosi dan logika, pernikahan antara dewa dan manusia tidak sesuai aturan. Meskipun pernikahan dewa dan manusia tidak sesuai aturan, mengapa harus menimpa anakku? Ayah, Sia-sia. Apa kau bisa mendengar ayah bicara? Sia-sia. Sia-sia. Ayah dan ibu menikah. Melanggar aturan langit. Seharusnya karma menimpa ayah. Meskipun ayah harus kehilangan 1000 tahun kultivasi. Ayah tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. jangan, sia-sia. Jangan biarkan ayah menderita. Ibu sia-sia, karena perbedaan antara manusia dan dewa. Hanya tersisa sehelai jiwa. Hal yang sama, apakah harus menimpa sia-sia? Huasian, apakah ada cara sekarang? Kau harus turun ke dunia fana untuk menjalani cobaan. Dengan penderitaanmu sendiri, menebus dosa pernikahan antara dewa dan manusia saat itu. Itu bisa menyelamatkan sia-sia. Baik. Meskipun ayah hancur selamanya, ayah tidak akan membiarkan sia-sia menderita sedikit pun. Dan tidak akan membiarkan sia-sia kenapa-kenapa. Ayah, Aku ingat semuanya. Sia-sia, kenapa kau ada di dunia manusia? sia-sia datang mencarimu. Ayah, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Saat seseorang di ambang kematian, akan teringat banyak hal, kejadian sebelumnya. Sayangnya, kondisi ayah sudah tidak baik. Ayah, jangan mati. Ini semua salah sia-sia karena berbuat nakal. Sia-sia tidak akan menggambar sembarangan lagi. Tuan Muda, lukisan itu sudah aman di ruang pameran. Saya sendiri yang melihatnya masuk. Baguslah kalau begitu. Kakak, Tuan ketiga tidak berjodoh di kehidupan ini. Di kehidupan selanjutnya, aku masih ingin bertemu denganmu. Ini adalah cobaan takdirku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluargaku. sia-sia tidak mau ayah mati. Sia-sia tidak mau ayah mati. Kedua, ku dengar Shen Yu sekarang. Benar atau tidak? Kakak, saya melihatnya sendiri. Dia sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Selama bertahun-tahun ini, tubuhnya itu sudah cukup menderita. Kali ini, aku harus melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Dia hanya pandai merayu, membuat ibu kita senang. Begitu dia mati, bukankah warisan ini akan tetap menjadi milik kita berdua? Jika sia-sia merindukan ayah, lihatlah lukisan yang ayah buat. Paman, obat ini sudah direbus 1000 tahun. Sudah siap belum? Paman, cepat bangun. Paman. Gadis kecil, jangan mendesak. Aku adalah orang dari lukisan yang dilukis oleh Huasian.
Obat yang kubuat hanya untuk Huasian seorang. Meskipun kau putrinya, mustahil kau bisa meminum obat ini. Bagus sekali. Aku memang ingin menyelamatkan Huasian. Ayahku sekarat. Tuan ketiga, kau pernah bilang akan melukis taman penuh musim semi untukku. Sepertinya di kehidupan ini tidak ada kesempatan. Tapi jika ada kehidupan selanjutnya, Kakak, cepat bantu ayah berdiri. apa yang akan kau lakukan? Hei, apa yang kalian lakukan? Adik ketiga, ada apa denganmu? Kenapa jadi seperti ini? Kakak, jangan khawatir. Aku akan segera mengurus pemakaman adik ketiga. Sayang sekali ini terjadi tiba-tiba. Aku bahkan belum menyiapkan guci abu. Bagaimana kalau dikubur saja? Omong kosong. Ayah belum mati. Ayah, gadis kecil. Siapa kau baginya? Cepat keluar. Urusan pemakaman adik ketiga. Biar kami yang mengurusnya. Pergi. Dia belum mati. Kalian keluar. Lihat, bukankah dia sudah tiada? Tuan ketiga sudah meninggal. Kalian masih menghalangi pemakamannya? Apa yang mau kalian lakukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuan ketiga baru saja bicara denganku. Dia tidak akan mati. Ayah tidak akan mati. Kalian berdua penjahat besar. Jangan mengutuk ayahku. Anak liar dari mana ini? Jika ada masalah, hadapi aku. Nyonya bilang, urusan tuan ketiga adalah tanggung jawabku. Jangan membentak anak kecil. Kau hanya pelayan keluarga Shen. Tuan ketiga memberimu sedikit kebaikan. Kau sudah menganggap dirimu bagian dari keluarga Shen? Kakak, Tuan-tuan muda, saya mohon pada kalian. Saya sudah mengabdi pada tuan muda selama 10 tahun. Biarkan saya mengurus urusan terakhirnya. Menemaninya pergi. Omong kosong apa ini? Dia adalah anggota keluarga Shen. Urusan terakhirnya akan diurus oleh kami, keluarga Shen. Kau ini siapa? Dan anak kecil itu terus-menerus memanggil, Ayah. Sampah apapun bisa masuk ke keluarga Shen. Tuan kedua, tangkap dia juga. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Kenapa membentak anak kecil? Aku belum mati. Kok, kenapa kalian heboh sekali? Tadi aku jelas melihat detak jantungmu. bagus sekali. Sepertinya obat paman benar-benar mujarab. Cobaan hidup dan mati ayah sudah teratasi. Mereka adalah orang-orangku. Jika kalian berani menyentuh salah satu dari mereka, aku tidak akan membiarkan kalian semua. Lalu kenapa? Dengan kondisimu yang sakit-sakitan begini, berapa hari lagi kau bisa hidup? Benarkah? Tapi, aku merasa sangat bersemangat sekarang. Seperti terlahir kembali. Aduh, Kalian berdua mengarang cerita. Setidaknya buatlah yang masuk akal. Dengan kondisi si bungsu seperti itu, dia bisa memukuli kalian sampai begini? Bu, si bungsu mengadopsi seorang gadis kecil dan ingin menjadikannya anak perempuannya. Dia sangat sombong. Bu, si bungsu juga terlalu tidak menghormati orang tua. Dia tidak tahu dari mana dia memungut seorang anak. Si bungsu mengadopsi seorang anak perempuan. Betul, Bu. Ibu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kalau terus begini, keluarga Shen kita ini benar-benar jadi tempat penampungan pengungsi. Tidak masuk akal. Bu, Kakek, aku akan segera menemui nenek. Menurutmu, apa yang bagus untuk kuberikan? Itu mudah saja. Nyeri punggung nyonya tua itu sudah bukan sehari 2 hari. Aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Untuk memijat punggung, dijamin manjur. Bagus, bagus. Hei, nak, mereka bilang kau mengadopsi anak. Kapan itu? Bu, aku memang mau membawa Sia-Sia menemuimu. Ayo, Sia-Sia. Dari mana anak ini? Dari mana asalnya? kalau mau mengadopsi anak, setidaknya harus tahu dari mana anak itu berasal, kan? Bu, hanya karena anak ini, pertunangan dengan keluarga Liu dibatalkan. Apa? Bu, Liu Qingya masuk ke keluarga kita. Tujuannya memang tidak murni. Pertunangan ini lebih baik tidak ada. Kau tahu. Untuk membicarakan pertunangan dengan keluarga Liu ini, berapa banyak usaha yang ibumu ini lakukan? Tahu. Nenek,
Apa pinggang nenek sakit? Kamu anak siapa? Biar paman antar kamu pulang. Cari ayah dan ibumu. Dia ayahku. Sia-sia adalah harta ayah. Nenek adalah kerabat ayah. Jadi, aku juga kerabat nenek. Apa? Tuan ketiga, jangan-jangan kamu ditipu? Akhir-akhir ini, banyak orang tua menyuruh anaknya menipu dan mendekati orang kaya. Aku mengadopsi Sia-sia. Sia-sia adalah anggota keluarga Shen. Dia putri kandungku. Bu, anggap saja cucu ini berbakti padamu. Sia-sia, bukankah kamu bilang mau memijat pinggang nenek? Pergi sana. Pinggangku sakit. Sudah bertahun-tahun. Dia hanya memukul sekali. Aku bisa sembuh. Defu, siapkan mobil. Antar aku ke rumah sakit. Baik, Bu. Sia-sia bisa memijat. Sia-sia akan memijat pinggang nenek sekarang. Hei, kamu pakai ini untuk memukul pinggang ibuku? Apa maumu? Pergi, pergi, pergi. Ibuku sekarang paling benci melihatmu. Hentikan. Sia-sia adalah putriku. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Anak ini. Terdeteksi tuan rumah sedang berbuat baik. Poin pahala bertambah 1. Nah. Coba pukul lagi seperti tadi. Nenek dipijat. Nenek merasa nyaman, kan? Ini, pukul lagi. Bagus sekali. Selama terus memukul, poin pahala bisa terus bertambah. Nak, pelan-pelan saja memukulnya. Bu, dia Sia-sia. Oh, Sia-sia anak baik. Lanjutkan memijat nenek. Ya, nak. Sia-sia tidak lelah. Sia-sia akan memijat nenek 1000 kali. Baiklah, baik. Tuan ketiga benar-benar berpikir. Dengan mengadopsi seorang gadis kecil, Akan menyenangkan hati ibu. dan ayah akan membagi warisan kepadanya. Makan, makan, makan. Hanya tahu makan. Dia kembali untuk merebut warisan darimu. Tahu tidak? Aku, berikan padaku. Aku mau makan. Minggir. Gawat. Itu vas bunga kesayangan ayah. Kali ini kamu membuat masalah besar. Kakak, apa yang kamu takutkan? Siapa yang memecahkan vas bunga itu? Tidak ada yang melihat. Benar juga. Vas ini bisa saja dipecahkan oleh Xiaolong. Kenapa tidak bisa dipecahkan oleh pengemis kecil itu? Vas bungaku. Sudah cukup dengan Xiaolong yang berisik. Sekarang entah dari mana muncul. Seorang gadis kecil memecahkan vas bungaku. Suruh tuan ketiga keluar. Keluar. Ayah, Gadis kecil ini diadopsi oleh tuan ketiga dari luar kota. Entah dia menemukannya di mana. Mungkin dia pengemis kecil. Benar, ayah. Hanya sebuah vas bunga. Pengemis kecil ini, dia tidak mengerti apa-apa. Tenangkanlah diri, ayah. Hanya sebuah vas bunga? Vas bunga ini adalah satu-satunya peninggalan dari teman lama saya. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada orang itu? Ayah, tuan ketiga juga bermaksud baik. Mungkin dia merasa rumah ini sepi dan membosankan. Membawa anak pulang untuk menghidupkan suasana. Sepi dan membosankan? Sepertinya dia sangat berharap aku, si tua ini, mati saja. Anak-anak liar ini benar-benar makin tidak tahu diri. Ayah, putri angkat tuan ketiga sudah kembali. Ayo, Sia-sia, sapa kakek. Halo, kakek. Gadis liar inilah yang memecahkan vas bungaku. Ayah, Sia-sia baru saja datang ke rumah kita. Mana mungkin dia memecahkan vas ayah? Dengar-dengar, gadis kecil ini dulunya pengemis. Kau benar-benar tidak punya mata. Sembarang orang kau bawa pulang. Ayah, Sia-sia bukan pengemis. Dia putriku. Ayah, apa yang ayah katakan? Apa kesalahan Sia-sia? Oh ya, tadi dia memijat punggungku. Lihat, sekarang aku bisa berjalan lagi. Bahkan kau pun membelanya. Kulihat kalian semua. Satu persatu menganggapku sudah tua. Tidak berguna lagi. Usir gadis ini. Jangan pernah biarkan dia masuk ke rumah keluarga Shen lagi.
Tuan, yang memecahkan vas bukan sia-sia. Aku melihatnya sendiri. Yang memecahkan vas itu tuan ketiga. Ngawur. Itu ngawur. Bukan aku yang memecahkan vas itu. Xiaolong, jaga tingkah lakumu. Dong, siapa yang mengajarimu? Yah, omongan pelayan. Berapa bisa dipercaya? Apalagi pelayannya tuan ketiga. Yunian, abaikan saja dia. Aku benar-benar melihatnya sendiri. Benar tuan ketiga yang memecahkannya. Dia berbohong. Dia cuma ngarang. Bukan aku. Berhenti ribut. Semua diam. Shen Xiaolong, orang tak berguna ini, sudah tidak ada harapan buat dia lagi. Asal bisa bantu kakak pertama, menyingkirkan gadis kecil ini. Seluruh warisan keluarga kelak, pasti jatuh ke tanganku. Yah. Yunian masuk ke keluarga Shen, dan jadi pelayan di sini sudah lama. Sekarang dia malah akrab sekali dengan tuan ketiga. Tuan ketiga juga secara tiba-tiba memungut seorang anak perempuan. Kalau soal anak ini, asal-usulnya sama sekali tidak jelas. Pokoknya, aku tidak percaya. Kamu ngomong ngawur. Hubunganku dengan tuan ketiga bersih-bersih saja. Omongan pelayan. Siapa tahu itu benar atau salah. Kakak kedua, bicara harus pakai bukti. Itu tuduhan kosong. Mana buktinya? Dia bilang vas itu dipecahkan Xiaolong. Apa dia punya bukti? Aku melihatnya sendiri. Sudah, jangan bertengkar lagi. Keluarga Shen bukan tempat penampungan pengungsi. Hari ini bisa membawa pulang satu anak. Besok entah berapa lagi yang akan dibawa pulang. Aduh, ini cuma masalah vas bunga, kan? Apa perlu sampai begitu? Marah besar pada anak-anak? Kakek tidak menginginkanmu? Nenek menginginkanmu? Ayo, sini, pijat pinggang nenek. Pergi. Setelah pergi, jangan pernah kembali lagi. Mulai sekarang, jangan pernah masuk pintu keluarga Shen lagi. Kakek, jangan marah. Sudah kubilang, jangan pernah masuk pintu keluarga Shen lagi. Apa kamu tidak dengar? Sia-sia. Apa yang dilakukan orang tua itu? Sia-sia. Sini, nenek lihat. Apa ada yang sakit? Nenek, meskipun kakek tidak suka sia-sia, tapi sia-sia sudah bilang pada kakek akan memperbaiki vasnya. Sia-sia tidak boleh berbohong. Sia-sia tidak boleh jadi anak nakal. Aduh, kenapa anak ini keras kepala sekali? Kakek, ayah pernah bilang padaku, kita harus menepati janji. Meskipun kakek ingin mengusir sia-sia, sia-sia tetap akan memperbaiki vasnya. Masih kecil sudah pandai berbohong. Memperbaiki? Bagaimana caranya? Ayo. Aku tahu kamu tidak nyaman dekat wanita, kan? Tapi tidak sampai mengadopsi anak perempuan yang penuh kebohongan seperti ini, kan? Sia-sia. Ayo pergi. Jangan pedulikan kakek yang keras kepala ini. Nenek akan membuatkanmu makanan enak. Ayo, pergi, 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 pergi semua. Lebih baik aku sendiri saja di keluarga Shen ini. Lagi pula, kalian semua tidak suka padaku. Astaga, kakek tua keras kepala ini. Kamu ini punya akal sehat tidak? Sih, kenapa kamu membentak anak kecil? Nenek, jangan marah. Kalau marah, pinggangnya nanti sakit. Anak ini baik sekali. Aduh, kalau kakek tidak mau kamu, nenek mau. Mulai sekarang, siapapun yang mengusir sia-sia lagi, nenek yang pertama tidak setuju. Tuan, Yunian, Bapak. Jika Bapak harus mengusir seseorang, jangan usir sia-sia. Usir saja saya. Yunian, apa yang kamu lakukan? Tuan ketiga, kesehatan Anda selalu lemah. Baru setelah bertemu sia-sia, semangat Anda membaik. Sia-sia adalah bintang keberuntungan kecil Anda. Jika memang harus ada yang pergi, biarkan saya yang pergi. Jangan, jangan. Kakak baik pada ayah. Sia-sia tidak mau kakak pergi. Sia-sia, dengarkan kakak. Setelah kakak pergi nanti, kamu harus menjaga ayahmu baik-baik, ya? Kakak, sia-sia akan membantu kakek memperbaiki vasnya. Maka kakak tidak perlu pergi. Sia-sia. Kakek sedang marah. Kita pergi sebentar lalu kembali lagi. Oke. Tunggu, dia bilang bisa memperbaiki vas ini, kan? Anak kecil bicara besar. Aku ingin lihat, bagaimana kamu memperbaiki vas ini. Jika tidak bisa diperbaiki, kamu dan dia, keduanya harus meninggalkan keluarga Shen, dan tidak boleh kembali selamanya. Kenapa kamu menyusahkan anak ini? Coba lihat vas bunga ini. Sudah pecah begini. Bahkan jika kamu memanggil ahli restorasi profesional, belum tentu bisa diperbaiki. Tapi dia sendiri yang bilang, tidak menepati janji.
penuh kebohongan. Baik, sia-sia. Akan membantu kakek memperbaiki vas bunga. Cukup menggambar yang persis sama, maka itu bisa menjadi nyata, kan? Poin pahala sekarang. Seharusnya sudah cukup. Apa dia benar-benar akan menempelnya? Gadis kecil ini hari ini pasti akan diusir. Aku juga akan mengusir anakmu yang tidak berguna itu. Semua milik keluarga Shen adalah milikku. Aduh, sia-sia. Hati-hati dengan pecahan kaca. Jangan sampai melukai tanganmu. Nenek jangan khawatir. Sia-sia akan memperbaiki vas bunga, maka kakek tidak akan marah lagi. Jika sia-sia pergi, aku juga akan ikut pergi. Kamu. Pergi semua. Cukup aku sendiri yang tersisa di keluarga Shen. Lagi pula, kalian sekeluarga tidak suka padaku. Kakek, jangan terburu-buru. Vas ini akan baik-baik saja. Dulu cangkir teh yang dia gambar menjadi nyata. Mungkinkah vas ini juga bisa? Aneh, kenapa tidak berhasil? Sudah kubilang dia cuma membual. Pecahan vas ini, kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Masih sekecil ini sudah berbohong. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan saat dewasa nanti. Diam kalian semua. Jangan berisik. Keluar semuanya. Dan kau, sudah lama berlagak misterius. Ayah. Jika ayah ingin mengusir sia-sia, aku juga tidak akan tinggal. Kau. Sia-sia, kita pergi dulu ya. Biarkan kakek menenangkan diri. Kau ingin melawanku demi gadis liar ini? Pergi semuanya. Keluarga Shen sudah cukup dengan Defu dan Dong Qian. Ayah bilang, hanya saat menggambar hal yang rusak, kekuatan sihirnya akan gagal. Tapi sia-sia jelas tidak melakukan hal buruk. Kenapa tidak ada reaksi? Kenapa kalian masih berdiri di sana? Tidak dengar ayah sudah mengusir kita? Tunggu. Sia-sia, lukisanmu ini kekurangan satu hal. Jika hati tak punya niat, apa yang ada di atas kertas ini hanyalah benda biasa, tak punya nyawa. Ayah, dulu saat mengajariku melukis, ayah juga bilang begitu. Tuan ketiga memang sangat mengerti lukisan. Apa hubungannya dengan melukis? Ayah menghancurkan vas bunga. Meskipun kau melukis yang persis sama, apa bisa kenyang hanya dengan melihat lukisan? Ayah, bagaimana kalau ayah ceritakan kisah vas bunga ini pada sia-sia? Baru itu punya jiwa. Mungkin saja sia-sia bisa memperbaiki vas bunga itu. Sia-sia akan pergi. Kakek, ceritakan padaku kisah vas bunga ini, ya? Dulu di medan perang, rekan seperjuanganku meninggal demi menyelamatkanku. Dia hanya meninggalkan vas bunga ini. Vas bunga ini selalu kusimpan. Hanya untuk mengenangnya. Rekan seperjuanganku itu, jika dia tahu anak-anak dan cucu-cucuku ini, satu persatu tak berguna, lebih baik dulu aku ikut mati saja. Kakek adalah ayahnya ayah. Sia-sia tidak akan membiarkan kakek kesepian. HMPH, kalian pikir aku sudah tua dan pikiranku sudah kacau? Sebenarnya, aku sangat tahu apa yang terjadi. Kalian hanya menginginkan warisanku. Kakek, sia-sia akan selalu menemani kakek. Ayah, nenek, kakek, sia-sia akan selalu menemani kakek. Kakek, sia-sia akan selalu menemani kakek. Kakek, lihat. Oh, ini, sama persis. Ini sungguh ajaib. Bagaimana? Sia-sia, beritahu nenek. Bagaimana kamu membuatnya? Ini sama persis dengan yang diberikan teman lamaku. Sama persis. Kamu benar-benar memperbaikinya. Kakek bercerita dengan baik, jadi sia-sia menggambarnya. Nanti kakek harus bercerita. Banyak sekali cerita untuk sia-sia. Dengan begitu, kakek tidak akan kesepian. Gadis kecil ini sungguh. Kakek, jangan menangis.
Sia-sia tidak akan membiarkan kakek kesepian. Betul sekali. Ini masalah kecil saja. Kita tidak sakit. Tidak ada bencana. Anak cucu banyak. Bukankah semuanya baik-baik saja? Jangan terus-terusan bicara soal mati. Ayah, bukan hanya sia-sia yang menemani ayah. Kami sekeluarga juga menemani ayah. Baik. Cucuku yang baik. Mulai sekarang, tinggallah di sini. Kakek akan menceritakan kisah-kisah masa muda kakek. Semuanya padamu. Ayah, ini sungguh ajaib. Hanya dengan melukis bisa menciptakan vas bunga. Kalau begitu, nanti kalau aku memecahkan vas lagi, aku tidak perlu takut lagi. Hei, diam. Bukan hanya bisa melukis vas bunga, tapi juga bisa melukis banyak makanan enak. Ternyata vas itu benar-benar kau yang memecahkannya. Masih kecil sudah berbuat salah tapi tidak mengakuinya. Malah menyalahkan orang lain. Siapa orang tuamu yang mengajarimu begitu? Ayah, dia masih anak-anak. Sudahlah. Kau tahu siapa yang memecahkan vas itu, bukan? Malah menyalahkan sia-sia. Hampir saja aku menuduh orang yang tidak bersalah. Yunnian, cepat bangun. Terima kasih, Tuan. Kalian tadi masih memfitnah Yunnian tanpa bukti. Minta maaf. Hanya seorang pelayan? Apa perlu sampai begitu? Sudahlah, Tuan ketiga. Tidak bisa. Minta maaf. Minta maaf. Maafkan aku. Aku tidak apa-apa. Sudah cukup, Tuan-tuan. Keluarga Shen kami, sejak dulu adalah keluarga pelukis terkenal. Martabat keluarga sudah jatuh serendah ini. Ini tanggung jawabku. Ayah, tenanglah. Kami tahu kami salah. Sekretaris Liu, Tuan, bekukan semua kartu. Atas nama kedua anak durhaka ini, bekukan semuanya. Baik. Ayah. Tidak perlu sampai begitu, kan? Kami benar-benar tahu kami salah. Tahu salah? Kalian ingin warisan keluarga Shen, kan? Baik, kalau begitu, bersainglah secara adil. Kalian bertiga. Datanglah ke ruang kerjaku besok sore. Jika keluarga Shen jatuh ke tangan mereka berdua, Kasus penyelundupan lukisan sebelumnya pasti akan terulang. Posisi kepala keluarga ini, aku harus memperebutkannya. Jika sia-sia punya ibu. apakah dia akan seperti kakak? Aku dengar ibu sia-sia adalah manusia biasa. Dewa dan manusia biasa menikah? Itu melanggar hukum langit. Justru karena itu, ibunya terkena bencana 5 petir. Dan musnah menjadi abu. Musnah menjadi abu. Sekarang manusia biasa pun bisa menggoda dewa. Menurutku, gadis kecil ini kalau sudah besar, mungkin juga akan jadi siluman rubah. Kalian bohong. Ibuku adalah orang terbaik di dunia. Dia bukan siluman rubah. Kalau begitu, coba katakan, seperti apa rupa ibumu? Aku. Apa dia punya telinga dan hidung runcing? 9 ekor? Tinggal di gua? Dan suka makan anak-anak sepertimu? Kalian bohong. Sia-sia. Guru. Reputasi gurumu bukanlah untuk kalian nilai. Guru, mohon ampuni kami. Mulai hari ini, kalian tidak perlu datang lagi. Guru, mohon ampuni kami. Sia-sia, ayo kita pergi. Ibu sia-sia adalah wanita paling lembut dan paling cantik di dunia ini. Setelah ayah kembali dari 7 cobaan, dia bisa membawa ibu kembali. Ibu adalah wanita yang paling lembut. Ibu. Wah, tidak kusangka ayah menjadi manusia biasa. Lukisannya masih sangat indah. Kalau sia-sia suka, ayah akan mengajarimu melukis. Oke, sia-sia paling suka ayah mengajariku melukis. Aku mau hitung, ayah. Sudah berapa lukisan yang ayah buat? 1, 2, 3. Semua ini, biasanya Yunnian yang bantu mengurusnya. Aku juga tidak tahu ada berapa banyak lagi. Ayah sepertinya sangat peduli pada kakak Yunnian, ya. Bagaimana kalau kakak Yunnian jadi ibu sia-sia saja? Dasar anak kecil sok tahu. Jangan bicara sembarangan. Yunnian sudah menjadi asistenku bertahun-tahun.
Tapi kalau kau memintaku menikahinya, setidaknya untuk sekarang itu tidak mungkin. Kenapa? Waktu kecil, ayah tenggelam dan diselamatkan oleh seorang gadis. Tapi sejak saat itu, aku tidak bisa menghubunginya lagi. Dia hanya meninggalkan simpul cinta ini. Sebelum menemukannya, ayah tidak akan menikah dengan siapapun. Sebelumnya dengan Liu Qingya, itu juga terpaksa. Aku ingat. Aku. Tuan Muda. Tuan ketiga, kepala keluarga memanggil Anda ke ruang kerja. Ada hal yang ingin disampaikan. Mungkin untuk membicarakan soal pewaris keluarga. Sia-sia, main di sini saja ya. Jadi anak baik ya. Yunian, tolong jaga dia. Baik. Sia-sia, kakak ajak kamu mainnya. Oke. Kakak Yunian, kenapa kakak selalu pakai cadar? Kakak punya rahasia kecil. Apa kamu takut? Maaf. Kamu bukan kakak Yunian. Sia-sia mengenalmu. Maksudmu? Kamu adalah ibu sia-sia. Ayah, kenapa? Mereka semua bilang ibu sia-sia adalah rubah siluman. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ibu sia-sia itu, wanita yang sangat cantik. Hanya saja ibu sia-sia ada di tempat yang sangat jauh. Ayah perlu melewati cukup banyak cobaan, baru bisa menjemputnya pulang. Aduh, aku ingin sekali melihat ibu. Ayah, bagaimana kalau aku menggambar ibu saja? Ibu sia-sia itu, wanita cantik yang langka di dunia fana. Mata almondnya sangat lembut. Alisnya hitam pekat seperti tinta. Rambutnya hitam legam dan berkilau. Dagu lancipnya mirip sekali dengan sia-siaku. Ada kemiripan. Sudah, ayah. Gambar sia-sia semakin bagus. Sudah 80% mirip. Tentu saja, ayah benar. Ayo, kita ke kolam teratai. Ayah akan menceritakan lagi pada sia-sia tentang ibu. Nanti kita akan menggambar lebih banyak lagi. Oke. Oke, ayo. Kau sama persis dengan ibu yang ayah ceritakan. Sia-sia, jangan bicara sembarangan. Ini hanya lelucon tuan ketiga. Kau sama sekali tidak boleh mengatakannya. Di depan kepala keluarga dan nyonya. Begitu, ya. Ibuku bukan wanita jelek. Dia adalah wanita tercantik di dunia fana. Kau bohong. Bohong. Aku sudah sakit sejak kecil. Aku sudah terbiasa melihat diriku sendiri. Tidak heran jika aku menakuti orang lain. Tapi Tuan Muda, jangan keterlaluan. Aku selalu bersikap baik di keluarga Shen. Bagaimana bisa kau bicara sekejam itu? Aku tidak peduli apa kata mereka. Bagiku, itu semua benar. Aku menyuruhmu minta maaf pada ibuku. Minta maaf. Aku tidak akan minta maaf padamu. Ayah, dia mendorongku. Cepat bangun. Dia bilang ibuku wanita penggoda. Menghina orang akan kena karma. Kalian berdua kemarin menggosipkan hal buruk tentang Xiao Long. Membuat ayah membekukan kartu bangku. Aku tidak bisa mengatasi tuan ketiga, tapi aku bisa mengatasi kalian berdua. Jika ada masalah, hadapi aku saja. Aku minta maaf pada Tuan Muda atas nama sia-sia. Ibu, yang salah itu jelas mereka. Kenapa kita harus minta maaf? Sudah memanggil ibu, ya? Kau memang wanita penggoda. Seorang pelayan rendahan masih ingin naik pangkat. Dan yang dipanjat itu Senyo si tidak berguna. Dasar jelek. Aku tidak mengizinkanmu menghina orang. Aku akan bilang pada ayahku. Bilang pada ayahmu? HMPH, apa yang bisa dia lakukan padaku? Dia kan si sakit-sakitan. Aku yang tertua di keluarga Shen. Benarkah? Apa yang kau katakan tentang Yunian tadi? Coba katakan lagi.
Bukankah biasanya kau lemah? Dari mana datangnya kekuatan sebesar itu? Apa yang baru saja kau katakan tentang Yunian? Coba katakan sekali lagi. Mereka yang duluan menyerang Xiao Long. Apa hubungannya denganku? Ayah, dia berbohong. Dia berbohong. Dia yang duluan bilang, ibu itu jelek sekali, wanita penggoda. Apa? Tuan muda, ini semua salahku. Aku akan mengundurkan diri sekarang. Aku akan pergi dari sini sekarang. Hei, Yunian. Yunian. Ini bukan salahmu. Aku akan membuat Shen Defu meminta maaf padamu. Tuan muda, wajahku jelek. Aku sudah terbiasa. Memang tidak pantas lagi bagiku untuk tinggal di keluarga Shen. Punya tanda lahir di wajah bukan salahmu. Aku akan mencari dokter terbaik di seluruh kota. Pasti akan membantumu menyembuhkannya. Tidak perlu, Tuan muda. Aku sudah banyak merepotkanmu. Tidak bisa merepotkanmu lagi. Kenapa kau tidak mengerti? Saat itu aku dalam bahaya di gudang. Kau langsung membawa sia-sia untuk menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun, dengan kondisi tubuhku ini, dokter bahkan memvonis tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Tapi kaulah yang selalu berada di sisiku, mendorong dan mendukungku. Tidak bisakah kau memberiku kesempatan untuk membalas budimu? Tuan muda, kau akan menjadi kepala keluarga Shen. Jika karena rumor tentangku, aku menghambatmu. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku seumur hidup. tidak, tidak. Ibu bukan wanita jelek. Ibu adalah wanita cantik. Sia-sia bisa membantu ibu menyembuhkan wajahnya. Sia-sia, jangan menghiburku lagi. Wajahku ini, aku sudah mencari banyak dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kau masih kecil. Metode apa yang kau punya? Sia-sia punya cara. Ayah, tolong bantu aku. Apa? Sia-sia ingin makan kepiting besar. Ingin makan banyak sekali kepiting besar. Cermin. Siapa wanita tercantik di 3 alam ini? Tentu saja kakak Hua Zhongxian. Pembohong. Jika aku wanita tercantik di 3 alam, mengapa Jenderal Shen Wei tidak pernah mencariku? Dia selalu mencari Hua Xian di danau. Si pengganggu itu. Ah, ini. Urusan pria dan wanita. Apa yang bisa aku tahu sebagai cermin? Kakak Hua Zhongxian. Sia-sia. Kenapa hari ini kamu ada waktu? Teringat kakak Hua Zhongxian ini, ya? Sia-sia dengar. Kakak Hua Zhongxian ingin makan kepiting besar. Jadi sia-sia sengaja membawakannya untukmu. Kepiting besar? Ya ampun. Sia-siaku yang baik. Ini adalah hal biasa di dunia manusia, tapi sangat langka di dunia abadi. Jika ini diberikan kepada beberapa orang di kediaman Jenderal Shen Wei, pasti Jenderal akan. Katakan saja, kamu memberiku hadiah sebesar ini hari ini. Permintaan aneh apa lagi yang kamu inginkan? Permintaan aneh apa lagi yang kamu inginkan? Coba katakan dulu permintaanmu padaku. Jika terlalu sulit dipenuhi, aku tidak berani menerima kepiting besar ini. Kakak, aku ingin sedikit embun raja bunga. Dengar-dengar, embun raja bunga bisa membuat kulit menjadi putih bersih. Kupikir apa? Embun raja bunga ini. Aku punya banyak sekali di sini. Hanya saja, di usiamu ini, belum saatnya menggunakan embun raja bunga, kan? Aduh, aku akan menggunakannya untuk berbuat baik. Baiklah. Terima kasih, kakak Hua Zhongxian. Yunian, kamu benar-benar akan pergi. Ya, hari ini aku sudah menyerahkan surat pengunduran diri pada Nyonya Besar. Aku akan pergi hari ini juga. Bahkan jika aku memintamu untuk tinggal, tidak bisa. Mama. Sia-sia. Kamu juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yunian? Bukan. Sia-sia belum pernah melihat Mama sejak lahir. Ayah bilang Mama ada di tempat yang sangat jauh. Sekarang sia-sia akhirnya bertemu Mama. Mama malah mau pergi. Sia-sia. Ayah bekerja sama dengan baik. Tuan ketiga, jangan bercanda lagi denganku. Sia-sia. Mama, sia-sia punya sebotol air dewa. Setelah dioleskan, lukanya akan cepat hilang, loh. Yunian, dengarkan saja sia-sia. Gadis kecil ini sangat pintar. Ini. Baiklah. Ini, obat apa ini? Ini sia-sia. Minta dari kakak Hua Xianzi. Air dewa cantik. Siapapun yang diolesi air ajaib cantik ini
Semua lukanya akan sembuh, Long. Ibu, cepat lihatlah. Sekarang ibu adalah wanita tercantik di langit dan bumi. Tuan muda sia-sia, jangan bercanda lagi. Aku tahu bagaimana rupaku. Aku tahu diriku sendiri. Ini bukan mimpi. Mana mungkin bisa sembuh begitu saja? Aduh, ibu, lihat saja, dong. Wajah Q. Yunian, wajahmu benar-benar sudah sembuh. Betul. Bagaimana kau melakukannya? Aku sudah ke banyak dokter, tapi tidak ada gunanya. Karena sia-sia mengoleskan air ajaib cantik pada ibu. Sekarang ibu adalah orang tercantik di seluruh dunia. Sia-sia. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, jangan pergi. Tetaplah di sini untuk sia-sia. Untuk menyisir rambutku setiap hari, ya? Baik, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini untuk membalas budi sia-sia. Bukankah itu si jelek? Kau yang jelek, lihat baik-baik. Ibuku adalah wanita tercantik di langit dan bumi. Bagaimana? Ibuku cantik, kan? Apa yang perlu dirayakan? Kalian ikut-ikutan tuan ketiga. Belum tentu itu membawa keberuntungan atau bencana. HMPH. Ayo, Nat. Sia. Sia-sia. Kamu punya niat buruk apa lagi? Aku tidak takut padamu. Apa aku terlihat seperti orang jahat? Aku hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana cara mengubah si jelek jadi cantik? Bisakah kamu membuatku lebih tampan juga? Seperti bintang film. Siapa yang kamu sebut jelek? Masih kecil sudah tidak belajar dan tidak berusaha. Masih mau jadi tampan? Tidak mungkin. Aku akan mengingat ini. Tunggu sampai ayahku mewarisi harta dan menjadi kepala keluarga Shen. Nanti kita lihat siapa yang menangis. Mewarisi harta keluarga adalah masalah besar. Dalam masalah sepenting ini, aku tidak akan memihak siapapun. Besok sore di aula utama, aku akan mengumumkan sendiri metode penilaian untuk kalian. Siapapun yang paling memuaskanku, dialah yang akan menjadi kepala keluarga Shen. Selama aku tahu lebih dulu penilaian ayah, aku pasti tidak akan kalah dari tuan ketiga. Si tidak berguna itu. Untuk mengambil alih keluarga Shen, kalian harus melewati aku dulu. Di dalam 3 amplop ini, masing-masing adalah 3 properti keluarga Shen. Kalian bertiga masing-masing pilih 1. 3 bulan lagi, di pesta ulang tahunku, aku sendiri yang akan memeriksa hasil kerja kalian bertiga. Ayah, di mana saja ketiga tempat ini? Ketiga tempat itu ada yang bagus dan ada yang buruk. Pilih sendiri. Siapa yang mengelolanya paling baik? Posisi kepala keluarga Shen akan diwariskan kepadanya. Aku sudah melihatnya. 1 properti, 1 bukit, 1 lahan kosong. Anak tuan kedua ada di tempat mantan istrinya. Dia sendirian. Asal meninggalkan lahan kosong terburuk. Untuk tuan ketiga, posisi kepala keluarga akan jadi milikku. Sia-sia, keberuntunganmu cukup bagus. Bisakah kamu bantu ayah memilih 1? Tapi bagaimana jika sia-sia tidak bisa memilih yang bagus? Kalau begitu, ayah dan sia-sia akan mengubahnya dari sampah menjadi harta. Pergilah. Aku pilih ini. Itu yang sia-sia lihat duluan. Siapa yang duluan mengambil, itu miliknya. Posisi kepala keluarga Shen. Bukan untuk kalian. Seperti main rumah-rumahan saja. Wilayah utara. Wilayah utara. Ayah, wilayah utara ini. Bukankah itu yang sedang dikembangkan keluarga Shen? Tempat membangun galeri lukisan itu. Keberuntunganmu bagus. Properti itu sudah mulai dikembangkan.
Sejak beberapa waktu lalu, kurasa sebentar lagi akan berhasil. Maafkan ayah. Ini semua salah sia-sia. Sia-sia tidak bisa memilihkan yang terbaik untuk ayah. Tidak apa-apa, sia-sia. Ini juga bukan salahmu. Mungkin kita masih punya kesempatan lain. Masih ada 2 lagi. Bantu ayah pilih 1 lagi. Kau curang. Apa hebatnya mengganggu anak kecil? Hal seperti ini, mana ada yang duluan atau belakangan? Lagi pula, kita juga tidak tahu isi amplop ini, kan? Lalu bagaimana aku mengganggumu, anak kecil? Apa hebatnya mengganggu anak kecil? Apakah ini yang selalu kuajarkan padamu? Mewarisi posisi kepala keluarga adalah hal besar. Tentu saja kekuatan adalah yang utama. Menurutku kau pilih kasih. Wilayah pegunungan timur kota. Adik kedua, kamu dapat harta karun. Di pegunungan ini, banyak seniman dan sastrawan yang mengasingkan diri di sini. Manuskrip Master Wang Ruan ditemukan di sini. Nilainya miliaran. Kalau kamu beruntung, mungkin saja kamu bisa menemukan harta leluhur keluarga Shen. Apa yang dikatakan Defu benar. Hutan itu dulunya adalah tempat leluhur keluarga Shen mengasingkan diri. Setidaknya itu adalah tempat yang punya sejarah dan budaya. Jika dikelola dengan baik, bisa juga mencapai hasil yang bagus. Terima kasih, ayah. Meskipun tidak sebanding dengan properti kakak sulung, asal lebih baik dari adik ketiga, itu sudah cukup. Ayo, amplop terakhir ini. Coba kamu buka. Mungkin saja lebih baik dari kedua kakakmu. Keberuntungan sia-sia lebih baik dari ayah. Bantu ayah membukanya. Sini. Ini tanah kosong di selatan kota. Tanah kosong di selatan kota? Kakek, kenapa kamu memberikan tempat seperti ini kepada Ayo? Nenek, apa itu tanah kosong di selatan kota? Wilayah selatan yang tandus itu hanyalah tempat yang terbengkalai. Tempat itu hanya dipenuhi rumput liar, dan lokasinya sangat terpencil. Karena Ayo sudah memilih tanah tandus itu, jadi dia harus menerimanya saja. Menurutku, kau pilih kasih. Ibu, tidak bisa bicara begitu. Baik atau buruknya, itu pilihan adik ketiga sendiri. Tidak, sia-sia awalnya memilih. 2 amplop lainnya, kalian semua, merebutnya dari tangan sia-sia. Kalau begitu, salahkan saja adik ketiga sendiri. Kenapa harus anak kecil yang memilih? Kalau berani, suruh dia merebutnya sendiri. Kakek, Sia-sia, pewarisan kepala keluarga Shen adalah masalah besar, bukan urusan anak kecil. Anak baik, dengarkan. 3 bulan lagi, pada pesta ulang tahunku, aku akan memeriksa hasil kerja kalian masing-masing. Siapapun yang membuatku puas pada akhirnya, aku akan menyerahkan posisi kepala keluarga Shen kepadanya. Adik ketiga, ku dengar tanah tandus itu sama sekali tidak bisa ditanami apapun. Beberapa pengembang sebelumnya pun tidak berdaya. Jaga dirimu baik-baik. ini seharusnya juga cobaan ayah. Bagaimanapun juga, sia-sia pasti akan membantu ayah. Ini. Sepertinya tanah ini benar-benar tidak ada apa-apa. Maafkan sia-sia, ayah. Sia-sia tidak bisa memilihkan yang bagus untuk ayah. Tidak apa-apa. Ini bukan salah sia-sia. Selama ada sia-sia, sekalipun awal yang buruk, ayah juga bisa mengubah takdir. Sudah, kalian jangan terlalu bersemangat di sini. Anginnya kencang sekali. Hati-hati masuk angin. Kamu juga. Jangan sampai kedinginan. Ayah sangat baik pada ibu. Tuan ketiga begitu perhatian. Pasti akan berhasil dalam segala hal. Tanah ini benar-benar tidak ada apa-apa. Bagaimana aku bisa membantu ayah? Gadis kecil, cepat keluar. Aduh, hancur. Hancur semua. Benih yang baru ditanam hari ini. Semuanya terinjak olehmu. Tapi tanah ini gundul. Tidak ada apa-apa. Apa yang kamu tahu? Dulu tempat ini adalah daerah perairan. Tanahnya subur,
Setelah kekeringan besar, jadi tanah tandus. Selain rumput liar, tidak ada tanaman pangan yang bisa tumbuh. Susah payah kami dapat bibit bagus daripada dewa, baru saja ditanam hari ini. Kalian injak-injak semua. Tanah ini sudah lama tidak bisa ditanami apa-apa. Apa kalian orang kaya mengerti soal bertani? Pokoknya, hari ini kalian merusak tanaman di ladang kami, jadi harus ganti rugi. Betul, ganti rugi. Ganti rugi. Kalian bilang, bibit ini dari dewa? Menurutku, dewa itu pasti dewa yang sangat jahat. Sia-sia, jangan bicara sembarangan. Tidak, sia-sia benar. Tanah tandus kalian ini sudah lama tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Jika sekarang masih ada dewa yang menjual bibit pada kalian, bukankah itu dewa jahat? Kau berani meragukan dewa? Aku tidak peduli kau dari keluarga Shen atau Wang. Jika kalian menghalangi perkembangan desa kami, kalian harus bertanggung jawab. Kalau begitu, jika kalian berani, panggil dewa itu ke sini, biar kami lihat. Aku ingin tahu dewa hebat mana itu. Pergi. Dulu, ikut ayah. Aku sudah bertemu berbagai dewa di langit. Apakah dia orang jahat? Sia-sia bisa langsung tahu. Siapa yang memfitnah dewa ini di belakangku? Kakak senior. Aduh, dewa, gadis kecil ini tidak masuk akal. Dia bersikeras mengatakan, benih yang kau jual pada kami, itu ada niat buruk di baliknya. Betul, dewa. Biarkan aku membantumu memberi pelajaran pada ketiga orang itu. Ada aku di sini. Siapa yang berani menindas? Sia-sia? Kakak senior, kenapa kau yang menjual benihnya? Sia-sia, kau kenal dewa ini? Gadis kecil ini hanya mencoba mendekat. Tangkap dia. Hei, sia-sia. Aku tidak akan berani lagi berpura-pura menjadi dewa. Tolong jangan beritahu guru. Kenapa dewa berlutut di hadapan mereka? Kau lihat? Mana ada dewa yang sepanjang hari hanya tahu makan paha ayam? Ini benih yang diberikan 11 wangmu kepada guru. Guru menganggapku makan terlalu banyak. Jadi dia menyuruhku menyebarkan benih ini ke dunia manusia. Dan melihatnya tumbuh berakar. Jadi, menjual benih itu diam-diam kepada penduduk desa. Itu idemu sendiri, kakak senior? Baiklah, sia-sia. Sia-sia, kau yang terbaik. Aku hanya ingin mendapatkan sedikit uang. Belikan aku arak dan daging yang enak. Sejak kau pergi, jangankan kepiting besar. Aku bahkan tidak bisa makan nasi. Mengingat kau pernah membantuku, kali ini aku akan memaafkanmu. Tapi, ini benih dari 11 wangmu. Mungkin bisa menumbuhkan sesuatu. Tempat ini sudah kering selama bertahun-tahun dan telah lama terbengkalai. Tidak ada apa-apa lagi selain rumput. Sia-sia, ada seseorang yang mengaku kakekmu ingin bertemu denganmu. Guru. Sia-sia, saat itu kau melakukan kesalahan. Aku menghukummu turun ke dunia fana untuk mengumpulkan poin pahala. Sekarang, sepertinya kau telah menyelesaikannya dengan baik. Sudah waktunya kau ikut denganku. Kembali ke alam dewa. Sia-sia, bagus sekali. Kita bisa kembali bersama. Jangan, sekarang ayah dan ibu sangat membutuhkanku. Sia-sia, bagaimanapun juga, kita semua adalah dewa. Ayahmu adalah manusia fana yang sedang menjalani cobaan. Setelah dia berhasil melewati cobaan dan kembali ke alam dewa, kalian pasti akan bersatu kembali. Ayah masih punya satu cobaan lagi. Sia-sia harus membantu ayah. Sia-sia, kemarilah. Kau sedang memengaruhi karma manusia fana. Jika Raja Langit tahu, mengurangi kultivasimu. Meskipun sia-sia harus mengurangi kultivasinya, sia-sia tetap ingin membantu ayah. Lagi pula, sia-sia sekarang akan membuat lahan kosong ini menumbuhkan benih. Itu juga perbuatan baik, kan? Tuan, lukisan apa ini? Ini adalah gambaran saya tentang lahan kosong ini. Seharusnya subur dengan air dan rumput. Tapi saat saya tiba di sini, keadaannya sangat buruk. Jangan cemberut begitu. Aku akan membantumu mencari jalan keluarnya. Lagi pula, bukankah masih ada sia-sia, si pembawa keberuntungan kecil itu? Ngomong-ngomong soal sia-sia, gadis kecil itu,
Dia selalu memanggilmu ibu. Dia tidak bisa mengubah panggilannya. Jangan bercanda denganku. Jadi, kali ini kamu kembali. Mau jadi ibu kandung sia-sia? Sia-sia tidak mau ikut guru. Sia-sia mau tinggal bersama ayah. Kakak seperguruan, tolong bantu bicara juga. Aku. Sia-sia. Masalah ayah. Ayah akan mengurusnya sendiri. Kamu kembalilah bersama Xianle. Tuan Huasian, meskipun turun ke dunia fana untuk menjalani cobaan, tetap saja berpenampilan menarik. Tuan memiliki berkah surgawi. Cobaan terbesar dalam hidup ini telah berlalu. Mulai sekarang, takdirnya hanya menikmati kebahagiaan. Sia-sia, jangan khawatirkan ayahmu lagi. Tidak, tidak. Sia-sia tidak akan meninggalkan ayah. Ibu, bujuk ayah, Bu. Ibu. Sia-sia. Aku. Sia-sia pernah dengar ibu mengigau. Dalam mimpi itu, ibu memanggil nama ayah terus. Kalau ibu tidak bantu sia-sia, sia-sia akan bilang ke ayah. Semua igauan memalukan ibu itu. Semuanya. Igauan apa? Sia-sia, dengarkan ibu. Tetua abadi sudah bilang, ayah turun ke dunia fana untuk menjalani cobaan. Jadi, sia-sia pasti akan bertemu ayah lagi. Benar, kan? Sia-sia, lihat ini. Ini lukisan ayah dulu. Ayah janji pada sia-sia, cepat atau lambat, tanah tandus ini akan jadi indah seperti di lukisan. Bagaimana? Sia-sia tidak mau lukisan ayah. Sia-sia hanya mau ayah di sisi sia-sia. Ayah, jangan usir sia-sia. Hujan. Hujan? Padahal sudah bertahun-tahun tidak hujan. Begitu dewa datang hari ini, hujan deras langsung turun. Gadis kecil ini adalah penyelamat desa. Biarkan dia tinggal. Desa kita terselamatkan. Sia-sia ingin bersama ayah. Di mana ayah berada, disitulah sia-sia berada. Terdeteksi tuan rumah melakukan perbuatan baik. Poin pahala terus bertambah. Poin pahala bisa terus bertambah, sepertinya berlatih tidak mengenal tempat. Baik di dunia fana maupun di alam abadi. Pahala tak terhingga. Sia-sia, kamu tinggal di sini, juga membawa berkah bagi daerah ini. Guru tidak akan lagi menghalangimu. Tinggallah dengan tenang, dan bantu ayahmu dengan baik. Benarkah? Guru mengizinkanku. Bersama ayah. Terima kasih, Guru. Sia-sia, jika ada apa-apa, beritahu kakak senior. Jika kamu menemui kesulitan, kakak senior pasti akan datang membantumu. Baik, nanti sia-sia kembali. Sia-sia akan mentraktir kakak senior kepiting sungai. Baiklah, kalau begitu, guru akan kembali dulu. Baik, aku akan mengantar kalian. Baik. Sampai jumpa, Guru. Sampai jumpa, kakak senior. Sia-sia, apa yang kamu katakan dalam mimpimu tadi benar? Tentu saja benar. Sia-sia tidak pernah berbohong. Sia-sia yang baik. Kalau begitu, jangan pernah bilang hal ini pada ayahmu. Ibu pasti malu, ya? Tuan ketiga punya kekasih hatinya sendiri. Aku tidak seharusnya punya perasaan padanya. Aku ingat sekarang. Ibu, apa ibu juga punya simpul cinta merah? Simpul cinta merahku? Bagaimana kamu tahu? Aku tahu. Kekasih hati ayah sebenarnya adalah... Gadis kecil, setelah kamu datang, desa yang kekeringan 3 tahun ini langsung mulai hujan. Sepertinya, kamu memang bintang keberuntungan kecil. Sekarang, dengan adanya hujan dan benih dari dewa, desa kita tidak perlu khawatir panen lagi. Berkat berkah dari dewa, menurutku, desa kita harus ganti nama jadi desa dewa. Tapi, 3 bulan itu terlalu singkat. Meskipun hujan ini turun, tanaman harus tumbuh. Tapi itu sangat sulit.
Dewa Tanah, apa kau ada? Oh, ternyata Putri Huasian. Beberapa waktu lalu, akhirnya hujan turun dan membuat tanah tandus ini hidup kembali. Dewa Tanah, sia-sia, ingin meminta bantuanmu. Boleh kan? Selama aku bisa melakukannya, katakan saja. Bagus sekali. Sia-sia, ingin agar padi di area ini tumbuh cepat dan baik. Bisakah Dewa Tanah membantu? Huasian selalu sombong. Lukisannya sangat sulit didapatkan. Setelah ayah melukis lukisan yang bagus, pasti akan memberikannya kepada Dewa Tanah. Sudah janji, ya. Sia-sia. Sia-sia, kenapa kau di sini? Sia-sia sedang membantu ayah mencari cara. Harus membuat bibitnya tumbuh cepat dan baik. Sia-sia pintar sekali. Ayo, aku antar kau tidur. Saat itu, aku masih kecil. Ayahku seorang penjaga pantai. Setiap hari aku bekerja dengannya di tempat wisata. Kadang-kadang kami juga menyelamatkan beberapa turis yang dalam bahaya. Setiap orang yang diselamatkan hanya memikirkan diri sendiri. Hanya orang itu yang berbeda. Sadarlah, sadarlah. Di mana peralatan melukisku? Nyawamu hampir melayang. Kenapa kau masih memikirkan peralatan melukis? Lukisanku hampir selesai. Bagaimana bisa jatuh ke air? Menganggap sebuah lukisan lebih penting dari nyawa. Apakah ini tugas kerajinan tangan? Aku punya 2 simpul cinta. Aku akan memberimu 1. Dengan begitu, kau bisa menyerahkan tugasmu. Dia sama terobsesinya dengan lukisan seperti orang itu. Jadi, setiap kali aku melihatnya, aku teringat anak laki-laki yang kusematkan itu. Tuan ketiga. Sia-sia, dia tertidur. Maaf, Tuan ketiga. Awalnya itu hanya lelucon. Tapi sia-sia terus memanggilku ibu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak apa-apa. Anak itu juga terus memanggilku ayah. Lama-lama aku terbiasa. Nanti jika dia memanggilmu ibu lagi, biarkan saja. Tapi saya hanya seorang asisten. Sia-sia memanggil begitu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dulu saat aku dalam bahaya, kamu yang pertama datang menyelamatkanku. Sekarang ayahku memberi 3 pilihan, dan aku mendapat 1. Tanah tandus yang terburuk. Kamu juga ikut denganku tanpa ragu. Dalam hatimu, apakah kamu benar-benar hanya menganggapku tuan muda? Saya tahu kamu selalu punya seseorang yang kamu cintai dan tak bisa lupakan. Tidak, bahkan jika tidak ada orang itu, saya tidak berani melampaui batas. Meskipun kamu hanya pelayan keluarga Shen, itu tidak berarti kamu lebih rendah. Kamu punya kesempatan untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Saya tidur dulu. Gadis yang memberiku simpul cinta itu, meskipun dia penyelamatku, tapi hanya untuk menunggu harapan yang samar dan mengabaikan orang di sampingku dalam kenyataan. Apakah itu benar? Kepala desa, ada masalah. Kenapa teriak-teriak? Anak-anak masih tidur. Padinya sudah tumbuh. Tuan Shen, kami benar-benar harus berterima kasih padamu. Desa kita dari tanah asin dulu, sekarang berubah menjadi para pemasok beras di sekitar sini. Ini benar-benar perubahan besar. Saudara-saudara, ini semua bukan perbuatanku. Ini semua sia-sia. Dia yang membuat padi tumbuh semakin cepat. Gadis kecil ini memang punya sesuatu. Seharusnya, padi tidak mungkin tumbuh secepat itu. Tapi aku sudah melihatnya. Padi itu memang tumbuh cepat dan bagus. Dan nasi yang dimasak juga sangat harum. Anak keduaku makan 2 mangkuk sekaligus. Selama sia-sia berbuat baik, mengumpulkan poin pahala, dia bisa melakukan banyak hal baik untuk membantu semua orang. Hanya saja, menjual beras saja masih belum cukup. Shen Defu dan Shen Dongqiang di sana punya lebih banyak sumber daya dan kondisi daripadaku. Masih banyak lagi.
Sia-sia punya cara. Sia-sia, cara apa yang kamu punya? Cepat katakan. Ayah bisa melukis. Lukis saja gambar padi itu. Pasti akan menarik banyak orang. Betul, tidak hanya melukis, tapi juga siaran langsung. Siaran langsung sambil berjualan dan melukis. Nanti nama kita akan tersebar lebih cepat. Betul. Kalian sangat kompak. Kalian memang keluarga, ya? Kalian berdua, sudahlah. Sia-sia dan ibu benar-benar keluarga. Loh, ibu, benar, kan? Tuan Shen, Anda punya putri dan menantu sebaik ini. Sungguh membuat iri. Sudahlah, jangan banyak bicara. Dulu saya juga pernah melakukan siaran langsung bantu petani. Saya punya pengalaman. Kalau Anda siaran langsung, saya pasti akan membantu. Nama akunnya sudah saya pikirkan. Bagaimana kalau Woman Huasian? Wah, bagus, bagus, bagus. Ayah sangat pandai melukis. Nanti pasti akan menarik banyak orang. Apa? Pendapatan sebulan hanya segini? Tuan Shen, galeri di wilayah utara ini memang bukan untuk mencari keuntungan. Tidak realistis kalau Anda ingin untung. Awalnya saya kira tempat di wilayah utara ini bisa menghasilkan uang. Ternyata malah jadi beban. Jangan bicara soal realistis atau tidak realistis. Kalau tidak bisa menghasilkan uang, jual saja koleksi lukisan keluarga Shen. Tapi kepala keluarga bilang koleksi lukisan keluarga Shen tidak boleh dijual. Satu lukisan bernilai ratusan juta. Tidak mau menghasilkan uang? Apa bodoh? Ini harus disetujui kepala keluarga Shen, kan? Ayahku pasti tidak akan setuju. Benar-benar tidak bisa dijual. Yang palsu saja tidak bisa. Woman Huasian. Dia punya jutaan pengikut. Aku tidak tahu lukisannya berharga atau tidak. Ayah melukis dengan sangat indah. Berikan satu untuk sia-sia, ya. Ayahmu sudah memberimu begitu banyak. Masih belum cukup? Ibu juga mau. Lukis satu untuk ibu. Harus persis sama. Kalian berdua, benar-benar tidak menganggapku manusia, ya? Ladang subur keemasan, padi bergoyang, puisi dan angin membumbung tinggi ke langit. Dulu sia-sia, yang membuat desa ini hujan. Lukisan ini untuk sia-sia dulu. Yunian, nanti aku akan melukis untukmu. Terima kasih, Tuan ketiga. Terima kasih, Ayah. Sia-sia sudah berjanji pada Dewa Tanah. Lukisan ini untuk Dewa Tanah saja. Cepat. Sekarang giliran melukis untuk ibu. Gadis kecil, kau benar-benar tidak membiarkan ayahmu bernapas, ya? Ini kue yang kubuat sendiri. Coba cicipi. Ibu yang buat sendiri. Pasti enak sekali. Sudah sebesar ini, masih minta disuapi. Tidak malu. Sia-sia memang mau disuapi. Kenapa? Sini. Aku juga mau disuapi. Kalian berdua benar-benar sama saja. Sia-sia harus menyuapi ibu sekarang. Ibu, buka mulutmu. Tuan ketiga, Anda selalu live streaming menggunakan akun Woman Huasian ini. Kenapa tidak pernah menunjukkan wajah? Aku live streaming untuk memperluas reputasi tempat ini, agar lahan kosong ini memiliki nilai budaya. Jadi, menunjukkan wajah atau tidak, itu tidak penting. Tuan Shen, Anda terlalu rendah hati. Lukisan Anda sekarang sudah viral di internet. Banyak turis datang ke desa kami karena reputasinya. Pada akhirnya, ini semua berkat sia-sia. Sia-sia membuat padi tumbuh lebih baik. Berasnya juga terjual lebih baik. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Juga berkat ayah dan ibu. Ayah, lukis satu lagi untukku. Aku juga mau lukisan Tuan Muda. Aku akan menyimpannya baik-baik. Kalian ini benar-benar tidak membiarkanku istirahat sebentar. Baiklah. Baru datang sudah bertemu musuh bebuyutan. Dasar musuh lama. Kudengar kau mencari Woman Huasian? Aku sudah lama dengar. Ada seseorang yang meniru gaya Woman Huasian melukis di sekitar sini. Satu lukisan di internet bisa laku jutaan. Tempat kalian yang bobrok ini hanya kecipratan nama Woman Huasian. Apa? Bisa laku jutaan? Dulu aku hanya sibuk melukis, jadi tidak tahu seberapa besar keuntungan pasar.
Sekarang ini, Ayah, kita terkenal. Kenapa? Kaget ya? Ku beritahu ya. Setelah kutemukan Huasian dan ku promosikan lagi. Jangan bilang jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran. Mudah saja. Dia memuji kita. Ayah, bagaimana kalau kita menjual lukisan di pinggir jalan? sia-sia. Jangan bicara sembarangan. Dasar mata duitan. Entah itu dewa yang menyukai lukisan ayah, atau manusia biasa yang menyukai lukisan ayah. Lain kali gambar yang banyak lagi ya. Baiklah. Yang ku bilang itu Woman Huasian. Apa urusannya dengan dia? Kedatanganku kali ini ada tujuannya. Kalau aku tidak bisa bertemu Huasian, aku tidak akan pergi hari ini. Aku tahu di mana Huasian. Aku pernah bertemu dengannya. Aku akan mengantarmu menemuinya. Kau pernah bertemu Huasian? Di mana Huasian? Jauh di langit, dekat di depan mata. Tidak punya masa depan. Makan, makan, makan. Seharian cuma tahu makan. Jangan makan lagi, jangan makan lagi. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ini beras yang kami tanam sendiri di desa kami. Anakku, sehari bisa makan beberapa mangkuk. Kelihatannya anak ini kelaparan. Jadi aku masakkan semangkuk untuknya. Makan dengan lauk ini, pas sekali. Jangan tidak punya masa depan. Ada apa? Cuma tahu makan. Huasian. Ada yang datang membeli lukisan lagi ya? Kali ini, harga yang ditawarkan tidak rendah loh. Huasian. Siapa itu Huasian? Sudah kubilang padamu, dia tidak jauh, tapi dekat di depan mata. Kau bilang dia Huasian? Sejak kecil aku di rumah, sudah sering melihat lukisannya. Kalau dia punya bakat itu, sudah lama dia jadi Huasian. Mana mungkin sampai sekarang. Masih tinggal di rumah bobrok ini? Omong kosong, lukisannya bagus sekali. Itu ayah yang memberikannya padaku. Ini. Aku sudah menonton siaran langsung ini. Ini lukisan Huasian. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil memegang lukisan Huasian? Tapi kau benar juga. Dia tidak jauh, tapi dekat di depan mata. Aku ulangi lagi, lukisan ini ayah yang memberikannya padaku. Ini memang lukisan Huasian. Siaran langsung ini. Aku menontonnya dari awal sampai akhir. Kau memegang lukisan Huasian. Apa kau ingin menyembunyikannya? Huasian ini bukankah? Ah, sudahlah, kepala desa. Prasangka di hati manusia, itu seperti gunung besar. Dia tidak akan percaya. Dengan lukisan ini, dan sedikit promosi lagi. Galeri Utara. Apa kita masih takut tidak menghasilkan uang? Kau menginginkannya. Masih banyak lagi. Aku tahu, Huasian ada di desa ini. Huasian, sebenarnya di mana dia? Huasian ini sungguh murah hati. Awalnya aku hanya ingin satu lukisan. Tidak kusangka, dia memberiku sebanyak ini. Lukisanku ini. Bukankah kau mencari Huasian? Huasian ini adalah... Ayo. Sudah kubilang, ayahmu pilih kasih. Memaksa kalian datang ke tempat seperti ini. Sudah berbulan-bulan. Lihatlah, lihatlah kalian. Kalian semua jadi sangat gelap. Nenek, aku sangat merindukanmu. Nenek juga merindukan sia-sia. Sia-sia sudah tidak ada. Tidak ada yang memijat pinggang nenek lagi. Setelah kembali, sia-sia akan memijat pinggang nenek setiap hari. Anak baik. Saat ulang tahun ayah nanti, dengan beberapa lukisan ini. Menjadi kepala keluarga Shen hanyalah masalah waktu. Dengarkan baik-baik. Setelah aku menjadi kepala keluarga Shen. Kau pikir, kau masih bisa tinggal di keluarga Shen? Kepala keluarga Shen bisa ditukar dengan beberapa lukisan. Kepala keluarga ini terlalu murahan. Ya. Itu masih lebih baik daripada kau, si penjual beras. Beberapa bulan ini. Kau tinggal di tempat kumuh ini. Sebanyak apapun beras yang kau jual, bahkan tidak sebanding dengan kelingkingku. Apa katamu? Rumahku tempat kumuh? Kalian para penduduk desa ini
Satu persatu hanya bisa makan dan malas. Seumur hidup, hanya bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini. Hidup susah. Hidup susah? Kulihat putramu, makan dengan sangat baik. Jangan makan lagi. Biarkan aku makan sekali lagi. Pergi. Pergi. Cepat pergi sana. Tuan ketiga, aku beritahu kau. Posisi kepala keluarga Shen. Cepat atau lambat akan jadi milikku. Sudah kubilang padanya, ayahku adalah Huasian, tapi dia tidak percaya. Oh, ya. Kalian berdua sudah terbiasa tinggal di sini, kan? Kami sangat senang di sini. Tidak menderita sama sekali. Belum juga menderita. Sudah kurus begini. Bu, sejak saya datang ke sini, melihat para penduduk desa mandiri, membangun kampung halaman mereka dengan kemampuan sendiri, saya jadi berpikir, saya harus segera kembali ke rumah dan mengembalikan kehormatan keluarga. Oh, ya. Sebentar lagi pesta ulang tahun ayahmu. Kali ini, saya memang sengaja datang menjemput kalian. Tempat ini memang tidak menghasilkan uang, tapi tidak apa-apa. Jika ayahmu menyulitkanmu lagi kali ini, aku tidak akan membiarkannya. Hore, hore, pulang. Tunggu, Huasian. Tadi ada seseorang menawar harga tinggi untuk membeli lukisanmu. Apa? Dengar-dengar ada orang misterius pergi ke galerimu dan membeli semua lukisan. Siapa orang ini? Jangan-jangan dia pedagang lukisan yang punya niat buruk? Meskipun hasil panen padi dan pariwisata kita sudah cukup, ini memang rezeki tak terduga. Begitu aku menemukan orang ini, aku harus berterima kasih padanya. Itu pasti penggemar ayah dong. Penggemar ayah kan banyak sekali. Sia-sia. Sia-sia adalah penggemar nomor 1 tuan ketiga. Benar, kan? Ibu benar. Ibu. Ibu, sia-sia. Dia sering mengatakan hal-hal aneh. Dia selalu bilang, Yunian itu dia yang gambar. Tapi dia memang anak yang baik. Ibu. Ya, nak, usiamu sudah tidak muda lagi. Masalah pernikahan ini harus mulai dipikirkan. Aku tahu, aku tahu. Yunian sudah lama mengikutimu. Sudah tahu luar dalam. Sifatnya juga baik. Kulihat sia-sia juga menyukainya. Keluarga kita tidak harus mencari yang sepadan. Ibu rasa dia sudah sangat baik. Ah, aku tahu. Kamu masih memikirkan gadis kecil yang menyelamatkan nyawamu saat kecil itu, kan? Sudah bertahun-tahun, kamu tidak pernah bertemu dengannya. Bagaimana kalau dia sudah menikah? Apa kamu akan terus menunggu seperti ini? Ibu. Ibu benar. Aku sudah menunggu bertahun-tahun tapi tidak kunjung datang. Memang seharusnya aku tidak menunggu lagi. Hanya saja sekarang, aku masih harus menempatkan posisi kepala keluarga di prioritas utama. Setelah pesta ulang tahun ayah selesai, aku akan bicara jelas dengan Yunian. Benar, memang harus bersiap-siap. Ibu, biar aku antar ibu istirahat. Baiklah. Ayo. Ayah, apakah dia akan menikah dengan ibu? Dunia orang dewasa benar-benar merepotkan. Pada akhirnya, aku juga yang harus membantu. Tuan kedua, kenapa Anda datang? Paman kedua jadi pengemis. Pergi, pergi, pergi. Main sana. Ayo, kembali. Xiaolong. Ambil ini, ayo pergi. Katanya ada barang antik di bukit wilayah timur ini. Sudah 3 bulan ini, aku bahkan belum menemukan sarangnya. Untungnya, dengan modal awal, ditambah pinjaman besar, semua lukisan Woman Huasian yang ada di internet itu sudah kubeli semua. Jangan salah, lukisan Huasian ini mirip sekali dengan leluhur keluarga Shen kita. Ada kemiripan. Jika bisa memalsukannya dengan sempurna, lalu menjualnya ke luar negeri, bukankah aku bisa untung besar? Tuan kedua, kau baru saja kabur dari Myanmar Utara, ya? Ayo, aku beritahu kau, meskipun putra bungsuku ada di luar negeri,
dan belum bisa kembali untuk sementara. Tapi posisi kepala keluarga Shen ini, cepat atau lambat akan jadi milikku. Tuan kedua, kau bicara terlalu cepat, ya? Kalian harus tahu, apa yang ada di tanganku ini pasti akan membuat kalian ketakutan setengah mati. Aduh, aku takut sekali, takut sekali. Tuan pertama, aku sangat takut. Tuan pertama itu tidak berguna. Bersikeras ingin membongkar galeri lukisan untuk membangun properti. Bagaimana bisa aset keluarga Shen kita dibiarkan dihancurkan begitu saja olehnya? Aku sudah membeli lahan itu. Awalnya kupikir lahan kosong di wilayah selatan itu. Jika tidak berhasil, tanah ini kuberikan padamu. Sekarang, sepertinya, seharusnya sudah tidak perlu lagi. Untungnya kali ini sia-sia bersamaku. Kalau bukan karena sia-sia, aku pasti akan kebingungan. Galeri di wilayah utara itu memang bukan dibangun untuk mencari keuntungan. Itu untuk melestarikan warisan leluhur keluarga Shen kita. Sekarang, bukan hanya lukisan keluarga Shen. Banyak peninggalan budaya juga tersebar di luar negeri. Jika aku bisa membawa semuanya kembali, aku pasti akan menempatkan semuanya di galeri wilayah utara. Aku melakukan ini bukan agar aku menjadi kepala keluarga, melainkan agar harta budaya negara kita tidak lagi tersebar di luar negeri. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 kepala keluarga Shen. Katanya akan dipilih pewaris keluarga Shen, ya? Menurutku, hanya tuan pertama dan tuan kedua yang punya harapan. Katanya tuan ketiga itu sakit-sakitan. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi kepala keluarga? Benar juga. Silakan duduk semua. Duduklah. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta ulang tahun saya, Shen. Saya yakin kalian semua sudah tahu. Di pesta ini, saya akan memutuskan kepala keluarga Shen berikutnya. Terima kasih semuanya. Lihat, itu putra sulung tuan pertama keluarga Shen. Putramu mengucapkan selamat ulang tahun, Ayah. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Putramu baru-baru ini menemukan ada seseorang bernama Wu Men Huasian yang khusus meniru gaya lukisan leluhur keluarga Shen kita. Satu lukisan bisa bernilai jutaan. Putramu mendapatkan 4 di antaranya. Untuk merayakan ulang tahun ayah. Ini. Bagus. Memang lukisan yang bagus. Wu Men Huasian ini, untuk mencarinya, aku khusus pergi ke tanah kosong di wilayah selatan. Tapi Huasian ini masih tidak mau menunjukkan wajah aslinya. Putramu hanya bisa menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa di antaranya. Sebagai hadiah untuk ayah, ini. Garis-garis lukisan ini mengalir dengan aura yang mendalam. Memang ada semangat leluhur keluarga Shen kita di dalamnya. Kamu perhatian sekali. Lukisan-lukisan ini tidak mengeluarkan sepeser pun. Nanti kalau aku jadi kepala keluarga, akan kujual lukisan-lukisan itu. Siapa tahu bisa untung besar. Kakak, cuma 4 lukisan saja. Sudah berani sesumbar begitu? Terlalu percaya diri, ya? Lihat, itu putra kedua tuan besar. Posisi kepala keluarga hari ini benar-benar perebutan sengit. Dong Qiang mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga ayah panjang umur dan selalu damai. Hadiah ulang tahunku hari ini jauh lebih berharga darinya. Kakak, kenapa tertawa? Sudah kudengar. Kau pikir apa? Di hutan itu, bisa menggali harta karun apa? Setiap hari berjaga di sana, sampai gosong seperti arang. Hasilnya, tidak ada harta karun yang tergali. Kakak, posisi kepala keluarga harus diberikan kepada orang yang cakap. Untuk menjaga warisan keluarga, harus tahu caranya. Membuat uang menghasilkan uang. Jangan-jangan kau menjual gunung itu? Apa? Apa? Kau menjual aset keluarga Shen? Ayah, gunung itu terjual 3 juta. Tapi jangan khawatir. Sebentar lagi akan ada 300 juta. Bahkan sampai 3 miliar.
Untuk menebus sebuah gunung kecil saja. Itu hanya masalah sepele. Apa maksudnya? Ayah, uang hasil penjualan gunung itu, ditambah tabunganku selama ini, aku gunakan untuk membeli semua lukisan Wumen Huasian. Sudah kubeli semuanya. Sekarang di luar negeri, aku sudah menghubungi pembeli. Begitu pembeli mendapatkan lukisan itu, 3 miliar itu akan langsung masuk ke rekeningku. Kau menjual lukisan itu ke luar negeri? Kau bersekongkol dengan Liu Qingya, orang yang menyelundupkan lukisan terkenal. Itu kau. Ini, bukankah ini tuan ketiga? Bukankah katanya dia sakit-sakitan? Kenapa dia terlihat lebih bersemangat dariku? Kulihat tuan ketiga ini cukup tampan. Lihat gadis kecil di sampingnya itu. Lucu sekali. Lucu. Apa gunanya lucu? Menurutku, posisi kepala keluarga ini tetap anak laki-laki yang lebih unggul. Apa masalahnya kalau dijual ke luar negeri? Itu hanya karya seniman internet, bukan peninggalan budaya. Informasi pembelimu ada padaku. Beberapa bulan lalu, pembeli Liu Qingya dengan pembeli Anda sekarang adalah orang yang sama. Liu Qingya sendiri tidak mungkin melakukan penyelundupan sendirian. Anda pasti kaki tangannya, kan? Lukisan, nelayan memancing, itu, saat akan dikirim ke galeri, kalian mencurinya lebih dulu, lalu menggunakan lukisan palsu untuk mengelabui. Hal seperti ini seharusnya bukan yang pertama kali Anda lakukan, kan? Dong Qiang, apa yang dia katakan itu benar? Apa ini benar terjadi? Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini fitnah. Bagaimana bisa hanya karena pembelinya sama? Itu membuktikan sesuatu? Saat saya menjadi kepala keluarga, saya pasti akan mencegah hal ini terjadi. Keluarga Shen adalah keluarga pelukis terkenal. Jika terjadi penggelapan seperti ini, bukankah kita akan jadi bahan tertawaan? Memalukan. Tuan ketiga, Anda bahkan belum jadi kepala keluarga. Sudah bicara soal masa depan. Benar, ayah juga bilang, jika ingin posisi kepala keluarga, harus membuatnya puas di hari ulang tahunnya. Sawah padi Anda yang jelek itu, meskipun semuanya terjual habis. Berapa harganya? Tuan besar, belum lagi berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari tanah itu. Di antara anak-anakmu ini, hanya Ayo yang dengan sungguh-sungguh mengikuti keinginanmu, mengubah lahan kosong itu menjadi seperti sekarang ini. Bukan hanya sawah, tapi juga banyak orang datang berwisata karena nama Wumen Huasian. Mereka datang untuk berwisata. Ibu, tidak bisa bicara begitu. Ayah bilang, siapa yang punya hadiah terbaik, dialah yang akan mewarisi posisi kepala keluarga. Dia tidak bilang, cara apa yang digunakan untuk membuatnya puas. Benar, kan? Kamu benar-benar orang jahat. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain. Kalah ya kalah. Jika hanya dihitung berdasarkan aset, kartu di tanganku ini jauh lebih berharga daripada 4 lukisan kakak sulung. Benar, kan? Ayo, tidak peduli cara apa yang digunakan kedua kakakmu. Tidak peduli cara apa yang mereka gunakan. Setidaknya, mereka memang membawa sesuatu kembali. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu bawa? Dengar-dengar kamu sukses besar dengan sawah di desa. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Sawah dan pariwisata. Saya tidak menghasilkan sepeser pun. Dengar semua, dia tidak menghasilkan sepeser pun. Tuan ketiga, coba katakan, selama beberapa bulan ini, apa saja yang sudah kamu lakukan? Jadi filantropis? Bukan seperti yang kalian katakan. Adik ketiga, jangan-jangan kamu ingin mengandalkan gadis kecil ini untuk menyenangkan ayah, agar ayah menyerahkan warisan keluarga padamu, ya? Tuan ketiga ini benar-benar tidak berguna. Tidak berguna sama sekali. Posisi kepala keluarga ini, hari ini kalau bukan tuan kedua, ya tuan pertama. Ayah, silakan lihat. Berkat usaha sia-sia dan tuan muda, lahan kosong yang dulu itu telah berubah menjadi hijau subur seperti sekarang. Dan lagi, sekarang wilayah selatan sudah menjadi tempat wisata terkenal. Lalu kenapa? Ayah bilang, hanya ada masa percobaan 3 bulan. Meskipun kamu memagari lahan itu dan menjualnya, berapa banyak yang bisa kamu jual? Baik itu uang dari padi, maupun uang dari pariwisata. Tuan ketiga tidak menerima sepeser pun. Dia meninggalkan uang itu untuk penduduk desa. Katanya agar penduduk desa mengembangkan ekonomi desa mereka.
Setelah sekian lama kau berusaha, kau tidak menghasilkan sepeser pun. Ini bukan sedang berpura-pura jadi dermawan, kan? Ayo. Keluarga Shen kita menginginkan orang yang punya kemampuan, bukan yang beramal. Kakak kedua benar. Aku memang membagikan keuntungan itu kepada penduduk desa. Sepertinya aku sedang beramal. Tapi, aku kebetulan menghasilkan keuntungan 2 kali lipat dari kalian. Kau hanya membual. Adik ketiga, kau tidak mungkin membeli semua lukisan Wu Menhuasian, kan? Meskipun kita bertiga, bukan dari ibu yang sama, tapi cara berpikir kita hampir sama. Bagaimana lukisan yang kujual? Bisa ada padamu? Pembeli lukisanmu sudah ditangkap karena kasus penyelundupan artefak. Jadi, lukisan-lukisan ini kembali ke pemilik aslinya, Wu Menhuasian. Ngomong-ngomong, kakak kedua, tanah di wilayah timurmu, juga sudah kubeli. Sekarang sudah jadi milikku. Memangnya kenapa? Hanya bukit rusak begitu. Memangnya mau apa? Apa kau bisa menanam emas di sana? Kenapa tidak? Guru, apa yang sia-sia katakan benar-benar nyata. Tanah di bukit ini benar-benar menumbuhkan daun emas. Ini benar-benar emas. Sayang sekali, sebelumnya ada orang tak tahu diri, menggali barang antik di sini. Merusak tanah yang begitu bagus ini. Sungguh disayangkan. Gunung Hijau beruntung mengubur tulang belulang pahlawan. Meskipun itu tanah tak berguna, itu tetap tanah tak berguna milik keluarga Shen. Setelah 100 tahun nanti, mengubur tulang belulangku di sana. Bukankah itu juga sebuah keberuntungan? Lagi pula, itu bukan tanah tak berguna loh. Di sana, ada banyak hal. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Dia tidak mungkin Wu Menhuasian. Kau tidak percaya? Kalau begitu, akan kubuktikan padamu. Ayah pernah bilang, lukisan bagus itu punya roh. Biarkan sia-sia merasakannya baik-baik. Dulu sia-sia tidak mengerti lukisan, tapi sekarang sudah mengerti. Aku mau cari ibu. Lukisanku. Ada apa? Ayah, ini semua adalah hadiah ulang tahun dariku untukmu. Dan galeri lukisan kakak sulung di wilayah utara juga sudah kubeli. Menurutku, arti penting galeri keluarga Shen adalah untuk menyediakan tempat bagi semua warisan budaya ini. Sebuah tempat untuk menyimpannya. Bagus. Memang pantas kau jadi putra Shen Jiangwo. Dari ketiga anak ini, hanya kau yang memahami niat baik ayah bagi keluarga Shen kita dibandingkan ketenaran dan kekayaan. Yang lebih penting adalah melestarikan semua ini, jejak peninggalan leluhur kita. Tuan Besar, sudah kubilang sejak dulu. Ayo kita ini. Semua yang kumiliki sekarang adalah karena sia-sia. Jika sia-sia tidak menyelamatkanku saat itu, tidak akan ada aku yang sekarang. Ayo, aku sudah tua. Mulai sekarang, keluarga Shen akan banyak merepotkanmu. Aku akan menikmati masa tua bersama cucu-cucu. Benar. Ayo, soal kamu dan Yunian, sudah saatnya dipikirkan baik-baik. Yunian? Sia-sia, sudah ketemu. Belum. Aneh sekali. Ibu tadi masih di sini, kok tiba-tiba menghilang? Kakak, tadi kamu lihat, ibu pergi kemana? Nona, tadi ada orang datang dan menculiknya. Apa? Kau jelas-jelas tidak menyukai tuan ketiga. Kenapa kau begitu licik? Dulu Shen Yo itu si sakit-sakitan. Aku memang meremehkannya. Tapi adegan tadi, aku melihat semuanya. Dia sekarang kepala keluarga Shen, Wu Menhuasian. Status dan kedudukannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kau pikir hanya dengan menjadi pelayan sepertimu, kau bisa mendekatinya? Kau ingin menyelundupkan lukisan terkenal. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau sekarang ada di tanganku. Apa yang bisa dia lakukan padaku?
Apa sebenarnya maumu? Nyawamu ditukar dengan semua lukisan keluarga Shen. Kau masih ingin menyelundupkan lukisan terkenal dan menjualnya ke luar negeri. Shen Yao adalah orang yang penuh kasih. Dia pasti tidak akan menolak. Banyak pembeli di luar negeri. Semuanya sangat menginginkannya. Yunian, Ibu, Liu Qingya, kau lagi. Shen Yao, wanitamu ada di tanganku. Tukarkan dengan semua lukisan keluarga Shen. Aku akan mengembalikannya padamu. Jangan, Shenyo, jangan dengarkan dia. Lukisan-lukisan itu adalah warisan leluhur. Tidak boleh dijual ke luar negeri. Shen Yao, mana yang lebih penting? Wanitamu atau warisan keluargamu? Pikirkan baik-baik. wanita jahat. Setiap hari hanya menculik ibu. Shen Yao, kesabaranku terbatas. Aku akan menghitung mundur 3. Kau putuskan sendiri. Yunian, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membawamu kembali ke kahyangan. Dengan begitu, kau tidak perlu menderita siksaan petir surgawi. Tidak, ayo. Selama aku bisa melindungimu dan sia-sia, aku rela berkorban. Berjanjilah padaku, jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia menderita. Ya. Yunian. Bagaimanapun juga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Apapun yang terjadi, bahkan jika aku tak bisa kembali, suatu hari nanti, aku akan membuatmu kembali ke sisiku. Itu simpul cinta. Anian, itu kamu. Kamu adalah ibu sia-sia. Kamu adalah orang yang selama ini kucari. Apa? Ayah, dia. Dia benar-benar ibu? Sia-sia. Kamu. Anian. Ibu. Anian, aku ingat sekarang. Kamu adalah orang yang menyelamatkanku saat itu. Selamat, Huasian. Kamu berhasil melewati cobaanmu. Sekarang jiwa Nyonya sudah kembali. Dan dia hidup kembali. Ibu, bagus sekali. Terima kasih, Xianweng, atas anugerah penyelamatan hidupmu. Keluarga yang berbuat baik pasti akan diberkahi. Kita punya takdir. Jadi sudah sepantasnya aku, Sang Abadi, membantu. Jarang sekali Xianweng turun ke dunia fana. Mari cicipi makanan khas daerah kami. Baik, tentu saja. Kebahagiaan datang, semua harapan akan terkabul. Itulah mengapa semua orang betah di dunia fana. Silakan. Selamat malam semuanya. Selamat datang di tepi Danau Yangcheng. Malam ini, saya telah menyiapkan hidangan kepiting lengkap untuk kalian. Ini adalah kepiting kukus Yangcheng. Dan yang di sana, hidangan casserole itu, adalah casserole warisan budaya tak benda. Terima kasih, tolong bawa 3 hidangan. Silakan, Xianweng. Buka tutupnya. Silakan. Silakan dinikmati semuanya. Terima kasih. Silakan, nikmati hidangannya. Sejak melihat Leontin Giok itu, aku mengingat kembali kehidupan masa laluku. Aku tidak menyangka. Sia-siaku sudah sebesar ini. Anian, akhirnya aku menemukanmu. Ayo. Kau telah melewati 7 kehidupan, hanya untuk memulihkan jiwaku. Kau pasti sangat lelah. Di kehidupan pertama kita bertemu, aku adalah istrimu. Sampai kehidupan ini, aku tetap milikmu. Selama kita bisa selalu bersama, itu lebih baik dari apapun. Sekarang,
Takdir ayah dan ibu tidak bisa dipisahkan lagi. Kita bertiga, satu keluarga, tidak boleh berpisah selamanya, ya. Ayo, di kehidupan ini kau adalah manusia biasa. Aku rela menjadi manusia biasa bersamamu. Asalkan kita bisa bertiga bersama sebagai keluarga. Itu lebih baik dari apapun. Ibu, sia-sia sudah mengumpulkan cukup poin pahala. Guru bilang, itu bisa membantu ibu menjadi dewi. Bagus sekali. Yunian, mulai sekarang, kamu juga adalah dewi sejati. Mulai sekarang, kita bertiga tidak akan pernah berpisah. Siapa itu yang mengendap-endap? Sia-sia. Aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Aku tidak mau orang lain bilang aku gemuk. Aku baru tahu sekarang. Mengatakan orang lain jelek. Sama seperti orang lain bilang aku gemuk. Sama-sama menyakitkan. Akhirnya kamu mau mendengarkan. Kalau begitu, nanti, kamu masih berani bilang orang lain jelek? Tidak berani. Sia-sia yang baik. Tolonglah aku. Aku tidak mau gemuk terus. Aku tidak bisa membantumu. Tapi mungkin ada seseorang yang bisa membantumu, loh. Benarkah? Tanahnya harus digali lebih dalam, ya. Dan kerikilnya harus dibersihkan. Kalau tidak, nanti sulit bertunas. Kalian pakai tenaga sedikit, dong. Cepat, cepat. Gali lebih dalam. Sudah berapa kali ku bilang? Gali lebih dalam. Guru, aku tidak kuat menanam lagi. Baru sebentar saja sudah tidak kuat? Aku beritahu ya. Nanti yang tumbuh di tanah ini, semuanya akan jadi emas. Daun emas, ranting emas, batang emas. Semuanya akan jadi emas kalian. Tentu saja, kalau kalian benar-benar lelah, tidak punya tenaga, kalian tidak usah bekerja. Lagi pula, emas bagiku, hanyalah harta duniawi. Kalian tidak mau juga tidak apa-apa. Aku masih bisa menanam. Aku masih kuat. Kalau begitu, ayo kerja. Betul. Kerja. Betul. Kerja keras. Tim pencahayaan, tim seni dan properti, tim koordinator aktor, asisten sutradara aktor, asisten sutradara aktor, Feng Muxin, sopir staff, Sulihua. Unit pembimbing, Suzo yang Chenghua, Unit Suzo yang pembimbing, Wisata Suzo LJ yang Bintang Wisata Museum. LTD, Unit Suzo yang apresiasi. Hotel, Holy One, Suzo